Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah Miftah ibadi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrab bin Yusuf, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli. Kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan dan panjang umur, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau untuk keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Juga pengurus Majelis Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basroin, Ustaz Haji Muhammad Tahir, pengurus Masjid Baitul Amin, Baitul Abidin Tahirahwayakun, dan para jamaah sekalian yang hadir, semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disyukur kita panjatkan kehadrat Allah, pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama dalam majelis rutin kita, dan kita sudah mendengarkan ilmu yang banyak dari dua guru kita yang alhamdulillah dengan keberkahan hadirnya pula dari cucunya Syekh Nawawi. Ya Allah, harusnya kita bangga ya, kita diajarin sama langsung cucunya Syekh Nawawi, guru kita ngaji di pesantren, kitabnya Syekh Nawawi, terus diajarin sama cucunya Syekh Nawawi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, dan bisa memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kitab yang Bapak Ibu pegang itu syarahnya, yang mensyarahkan adalah Syekh Nawawi ya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, buyutnya Ki Zulfa Mustafa. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya. Rabbi fa'al barakatihim hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Al-Fatihah bil qabul ila hadratir rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nawasala salih wa ila hadratin nabiy mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, wa khususan li hadrati muallif hadzal kitab Sayyid Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari Al-Fannani wa Sayyid Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, jami' masyayikhina wa ustadina muallimina fid din al-ahya wa mayitihim. Allah ya'id rujatihim fil jannah wa yudu alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah, wa ila arwahi walidina wa abaina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ila hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Halaman berapa? 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Wa syu'batul khamisatu wal 'ishruna. Adapun cabang iman yang ke-25, al-hajju, yaitu menunaikan ibadah haji. Kembali diingatkan bahwa cabang iman itu bukan berarti iman itu sendiri. Itu hanya isyarah daripada adanya keimanan. Bukan berarti nanti kita bahas cabang iman 25 haji berarti orang nggak haji nggak iman gitu ya. Kalau iman itu sendiri adalah aqidah, keyakinan di dalam hati. Tasdiqum bil qalbi, membenarkan dalam hati
alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, dengan mengetahui berbagai macam pengetahuan yang berkaitan dengan keimanan itu dan diyakini di dalam hati, itu adalah iman. Lalu diungkapkan dengan amal soleh. Nah, cabang-cabang iman itu diantaranya adalah amal-amal soleh tadi. Jadi jangan sampai kita ngaji cabang iman diingatkan kembali nih. Lalu ada pengertian bahwa kalau nggak melakukan ini orang itu nggak beriman. Tidak. Nah, walau lam ya'mal qat, bahkan dalam kitab Sulamun Taufik itu, andai kata ada orang belum mengerjakan satu perbuatan baik pun, asal dalam keyakinannya berkeyakinan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah termasuk beriman. Kira-kira paham ya Pak ya? Yang ke-25 adalah al-hajju, yaitu menunaikan ibadah haji. Wa huwa qasdul bait, menunaikan ibadah haji itu adalah sengaja berangkat ke sana untuk menunaikan ibadah haji, bukan untuk yang lainnya. Au umratin, ataupun umrah. In kana qadiran, jika ia mampu, bi ay yajida zadan wa rahilatan, dengan mempunyai bekal dan kendaraan. Makanya ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu Islam, berakal, ya, baligh, terus apa lagi? Merdeka. Dan yang kelima istata'ah, yaitu mampu. Mampu itu secara fikih ada 3. Dikatakan orang itu mampu secara fikih ada berapa? Yang pertama fulusnya, duitnya ada, ya, untuk berangkat pulang pergi ada. Bahkan kalau dia punya orang yang wajib dinafkahi selama dia berangkat, juga dia bisa meninggalkan nafkah untuk yang ditinggalkannya. Kemudian keamanannya, lalu kesehatannya. Oleh karena itu kalau 3 ini sudah ada, maka kalau ketiga hal ini sudah ada dalam diri seseorang muslim, maka dia sudah termasuk orang yang wajib haji. Kalau dilihat dari tadi syarat wajib haji yang 5 tadi itu, Islam, akil, baligh, merdeka, lalu istata'ah atau mampu. Nah kalau sudah wajib nggak berangkat berarti dosa. Ya, yang 4 mungkin kita udah nih, ya, Islam kita udah, akil, baligh udah, merdeka ya udah, kita kagak ada yang jadi budak kan yang di sini. Tapi mungkin yang kelima ini kita belum. Apalagi masa pandemi ini termasuk kita nggak mampu tuh, ya, keamanannya dalam urusan kesehatan dan lain sebagainya. Jika seandainya ada orang yang sudah dipastikan berangkat tahun 2020, 2021, kemudian dia nggak jadi berangkat sebab karena apa tadi? Nah, sesuatu yang tidak mampu secara syariat, meninggal dunia, ya nggak dosa, nggak apalagi udah daftar. Apalagi udah dipanggil tuh namanya, udah keluar lunas. Ya, karena memang istata'ahnya tidak mencukupi, atau syarat yang kelimanya kita belum dapat. Tapi kalau sudah mampu, ya, sehatnya dapat, amannya dapat, fulusnya banyak, lalu tidak mau berangkat, maka falyamut insya'a yahudiyan au insya'a nasraniyan. Kalau dia mati nanti silakan pilih itu, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Duitnya banyak, badannya sehat, keadaan aman, bolak-balik para pulang pergi, regulasi aman semua, tapi dia tetap nggak ada dalam hati kepikiran untuk berangkat haji. Mati dah dia. Nah, baru nih yang kayak begini.
Kata Allah, silahkan kau pilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nah, maka wajib dalam kitab-kitab fikih kecil itu di syarah-syarahnya itu suka ada kalimat wa yajibu ayyu azzam. Wajib kita ini orang yang akil balik untuk berazam, bercita-cita untuk mau menunaikan ibadah haji. Wajib, jangan sampai nggak ada punya cita-cita. Setelah ada cita-cita ada usaha. Ya usahanya walaupun nabung sehari 10.000 itu termasuk usaha. Hari ini 10.000, besok 1 juta. Lusanya 3 juta. Nah sampai 1 tahun yang penting ada usahanya. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan memudahkan usaha memudahkan seorang hamba itu dilihat dari jahadu fina, kesungguhannya di dalam jalan itu. Kalau kita sungguh-sungguh maka Allah akan mudahkan. Bagaimana Allah akan mudahkan? Doanya doang, yassir lana, mudahkan ya Allah, tapi nggak ada kesungguhan. Pengen bangun subuh tapi nggak berusaha, pasang alarm, tidur lebih sore. Betul nggak? Ya nggak bakal bisa. Pengen berangkat haji, coba pengennya doang tapi nggak berusaha. Angan-angan aja tuh. Pengen ngaji ukhuwah Islamiyah tapi nggak ada usaha. Pengen nuntut pengen punya ilmu manfaat, pengen bisa punya pengetahuan tentang agama tapi nggak mau nuntut ilmu, yang nggak bakalan Allah kasih pemahaman tentang ilmu. Jadi kalau Allah akan memberikan sesuatu kepada hamba secara syariat ini ya, kalau hak prerogatif sih Allah akan kasih kepada siapa aja. Ini ayatnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau dia sungguh-sungguh baru Allah akan kasih kemudahan. Sungguh-sungguhnya kita buktikan dong. Kalau pengen haji ya nabung, kemudian berdoa dan seterusnya. Kalau pengen dapat ilmu hadir majelis dan seterusnya. Kalau cuma angan-angan doang ya Allah kan maha segalanya, tapi iya itu haknya Allah, haknya ente ikhtiar. Betul nggak? Ya. Haknya Allah ngasih idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kepada sesuatu, Allah cukup berkata kun jadi, maka jadilah. Ya Allah itu haknya Allah. Tapi kita punya hak untuk berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan rubah keadaan satu kaum kalau dia enggak merubah keadaannya sendiri. Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah. Jadi haji itu wajib bagi orang yang mampu. Ini syarat wajib haji yang keberapa? Yang ke-5. Setelah Islam, akil balik, kemudian merdeka, lalu mampu. Dan mampu itu bukan cuma dilihat dari fulus, bukan cuma dilihat dari duitnya, tapi dilihat dari kesehatannya, kemudian apalagi tadi keamanannya, baru dia disebutnya apa? Mampu. Wal hajju ibadatun, dan haji merupakan ibadah. Yalzamuha, yang wajib kepada haji tersebut wuqufun bi Arafah, wukuf di padang Arafah yauma tasi' Dzulhijjah, pada hari ke-9 bulan Zulhijjah, au lailata ashirihi, atau pada malam ke-10-nya. Nah, ini yang membedakan haji dengan umroh adalah wukuf. Sampai Rasulullah bersabda al-hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Au lailata ashiri wa tawafu dzi tuhrin, kemudian melakukan tawaf di Baitullah, di Ka'bah sebanyak 7 kali, yaqinan, dengan yakin. Yadkhulu waqtuhu, waktu tawaf adalah masuk bi intisafi lailatin nahar, di pertengahan malam hari raya. Wala akhir li waqtihi, tanpa ada batas akhir waktunya. Tawaf wajib dalam melaksanakan ibadah haji, karena tawaf itu banyak ya hukumnya. Ada tawaf sunnah, ada tawaf wajib, ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Kalau tawaf wajibnya itu adalah mulai dari malam hari
malam hari apa ya? Pertengahan malam Idul Adha. Wa sa'yun bainas Safa wal Marwah, kemudian sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini hanya sekilas saja karena bukan pembahasan fikih ya. Jadi di antara cabang iman bahwa orang itu dianggap imannya bergairah atau imannya lagi yazid, lagi bertambah adalah dia juga berambisi untuk menunaikan ibadah haji. Tapi bukan berarti orang yang tidak menunaikan ibadah haji lalu kita vonis dia tidak beriman, karena iman itu kembali tadi adanya di dalam keyakinan hati ya. Kadang ada termasuk tuh Sayyidina Abi Talib. Bapak kenal Abi Talib? Nah, pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan masih ikhtilaf, banyak ulama yang mengatakan Abi Talib itu belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai wafatnya. Tapi nggak ada yang tahu hatinya Abi Talib itu iman atau tidak kepada Allah dan Rasulnya. Makanya banyak ulama-ulama dulu tuh kalau tanya bagaimana Abi Talib hukumnya, ente iman orang lurusin, oh iman lu sendiri lurusin. Betul. Dulu ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi, ya saya lupa namanya sahabatnya, lagi berperang, kemudian musuhnya ini duel sampai terjatuh. Pada saat duel ini semangat sekali musuhnya, si kufar ini semangat sekali ingin membunuh sahabat Nabi dalam peperangan tadi. Pada saat sudah terjatuh, ini sahabat Rasul ingin tinggal menebas kepalanya. Lalu orang kafir tadi berkata, tunggu, saya mau berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usama bin Zaid bukan kayaknya. Pada saat akan ditebas tadi, tuh orang kafir tadi mengatakan tunggu, saya mau berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sahabatnya Nabi tadi ini nggak yakin dengan ucapan tadi, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terucap dari si orang kafir tadi. Kenapa? Bisa jadi itu hanya alasan dia supaya selamat, supaya nggak jadi dibunuh. Tapi tetap ditebas sama dia. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke Rasulullah. Rasulullah panggil, menek. Kerungu, weh. Kamu dengar kemarin membunuh orang yang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Betul ya Rasulullah. Apa alasan kamu? Ya cuma pura-pura kali supaya dia selamat. Apa kata Nabi? Aghraqtu qalbah. Apakah kamu belah dadanya, kamu lihat hatinya sehingga kamu tahu dia pura-pura? Tuh sahabat nangis menjerit, Pak. Ya Allah, betul. Gak ada yang tahu hati manusia pura-pura atau tidak. Nahnu nahkumu bizzawahir, kata ulama. Kami ini hanya dihukumi atau menghukumkan seseorang bizzawahir, dengan sesuatu yang kelihatan, yang zahir. Wala nahkumu bil bawatin. Kita nggak disuruh menghukumi sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau nggak tahu hatinya pura-pura atau tidak pura-pura, kenapa kamu bunuh? Dia udah mengucap kalimat la ilaha illallah. Paham nggak kira-kira Pak nih? Masya Allah. Kita ini hanya disuruh menghukumi sesuatu yang nampak, yang jelasnya dia KTP-nya Islam, ya sudah, kita anggap dia orang Islam, kita yakini dia orang Islam, nggak usah kita kafir-kafirin. Walaupun mungkin sholatnya masih belentong, maksiatnya masih banyak, tapi dia sering mengucap la ilaha, apalagi suka ikut tahlil sama kita, sering la ilaha illallah. Ya udah sering mengucap gitu. Kok gampang banget mulut kita ini mengkafir-kafirkan orang lain. Nih, pengalaman sahabat Rasulullah harusnya menjadi buat kita juga. Seharusnya argumentasinya sahabat tadi itu masuk akal nggak kira-kira Pak? Masuk akal nggak alasannya? Masuk akal lah, orang dia udah terpojok, tadi semangat banget pengen membunuh, udah terpojok baru dia bilang jangan bunuh saya mau mengucap la ilaha illallah. Sama seperti dulu Abu Sufyan saat mau futuh Makkah, Rasulullah datang bersama 10.000 pasukan Islam ingin menaklukkan kota suci Makkah. Ini pun terjadi karena dari pihak kafir Quraisy ini melanggar perjanjian
Hudaybiyah. Sampai di tenda perkemahan sebelum masuk Mekah, Abu Sufyan datang. Jangan diserang, orang Mekah udah nggak kuat. Terus Abu Sufyan bilang, kalau begitu saya mau masuk Islam aja. Sahabat-sahabat yang lain muskil nih. Wah, jangan-jangan cuma pura-pura masuk Islam, pura-pura nih mau diserang besok. Ya Allah, tapi Rasulullah enggak seuzon sama dia, baik sangka sama dia, baik sangka sama Abu Sufyan. Padahal masuk akal juga nih, udah tinggal depan mata nih kita masuk ke Mekah, sementara dia orang yang paling dahsyat memusuhi umat Islam saat itu. Rasulullah terusir dari Mekah, Rasulullah diperangi di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq. Bahkan perang Khandaq itu yang mimpin dia itu. Perang Khandaq itu perang yang Nabi Muhammad itu nggak menyerang tapi bertahan di kota Madinah, membuat apa? Parit atas saran seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Itu yang mimpin Abu Sufyan. Tapi Rasulullah terima syahadatnya Abu Sufyan. Sampai Rasulullah berkata, "Man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin." Siapa orang yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, enggak bakal diserang oleh kaum muslimin. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Siapa orang masuk masjid aman. Wa man dzulika baba baitih fahuwa amin. Siapa orang yang menutup pintu rumahnya aman. Walhasil penaklukan kota suci Mekah tanpa ada peperangan. Orang pada masuk rumah Abu Sufyan, orang pada masuk masjid, orang pada masuk rumahnya dan nutupin pintu, kagak ada yang nyerang. Jadi kota suci Mekah ditaklukkan begitu sangat mudahnya. Turunlah ayat Al-Qur'an, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan sudah Allah berikan, wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia yadkhuluna, masuk ke dalam fi dinillah, agama Allah, afwaja, berbondong, enggak pakai disuruh, enggak pakai dipaksa. Tuh orang Mekah semuanya asyhadu alla, semuanya Pak, kagak tersisa satu orang pun masuk Islam. Subhanallah. Tapi apa Allah kasih tahu sama Nabi? Ini sudah menang, ini sudah hebat. Apa Nabi disuruh pesta sama Allah? Enggak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampun. Udah menang suruh tasbih, suruh minta ampun. Makanya orang Islam kalau kita mau syukuran yang kita lakukan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ini enggak bid'ah, orang mau yang nyuruh Allah kok. Betul enggak? Disuruh bertasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Syukuran tahlilan mana dalilnya? Fasabbih bihamdi rabbika. Inti. Rasulullah udah menang menaklukkan kota suci Mekah, enggak disuruh pesta, tapi disuruh banyak tasbih, banyak muji Allah, banyak istighfar. Subhanallah. Nah, jadi jangan sampai kita memponis iman seseorang selama zohir kita melihat zohirnya mereka itu beriman, apalagi masih ikut sholat. Ya, minimal melihat KTP-nya Islam, ya sudah kita hukumi dia orang Islam, terlepas dia jauh dari agama, belum sempurna beragama. Janganlah kita menjadi Tuhan untuk menghukumi dia orang kafir dan seterusnya. Wasyu'batus sadisatu wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita lanjutin minggu yang akan datang. Semoga kita semua sehat, afiat, panjang umur, bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.